Berubah lebih baik untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu demi pasangan, belum tentu bikin hubunganmu jadi lebih baik. Agak aneh sih kedengarannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan banyak seperti itu. Alasan sederhananya, ya udah telat. Tapi kalau alasannya cuma itu, saya yakin kalian gak akan terima. So, saya akan jelaskan ini dari perspektif neuroscience, logika, dan psikologi. Berubah itu prinsipnya cuma butuh dua hal, will and way. Will itu keinginan. Keinginan ini dimulai dari pertanyaan why. Kenapa saya berubah dan kenapa harus sekarang? Nah, ketika seseorang udah cukup punya alasan untuk berubah, pertanyaan berikutnya adalah way. Kira-kira gimana perubahan yang akan terjadi? Kemampuan apa yang saya butuhkan? Apa langkah konkret dan rencana spesifiknya? Masalahnya, sistem otak untuk memproses dua hal ini bekerja dengan cara yang berbeda satu sama lain. Misalnya nih, kalau ada orang yang ditanya, kamu pengen nggak mengubah kesalahanmu yang dulu untuk memperbaiki hubunganmu yang sekarang dan ke depan? I believe most of people are going to say yes, ya kan? Karena apa susahnya sih ngomong mau, ya kan? Nah, ketika orang sudah bilang, ya saya mau berubah, apakah cukup? No, karena setelah itu yang harus dipikirkan adalah way. Ini yang berat. Karena di posisi ini, seseorang dipaksa untuk menggunakan kapasitas otaknya untuk memikirkan apa saja yang akan dilakukan, strategi apa saja yang akan ditempuh dalam rangka memperbaiki atau mengubah perilaku. Which is ini membutuhkan yang namanya energi. Dan karena ini membutuhkan energi, seseorang pasti akan bertanya, gue dapat apa seandainya perubahan ini bisa dilakukan? Terutama bagi orang-orang yang selalu berpikir tentang transaksional. Disinilah masalah baru biasanya terjadi. Ada yang merasa udah berubah lebih baik misalnya. Udah nggak kasar, udah nggak selingkuh, udah nggak temperamental, justru lebih care, lebih sayang, lebih perhatian, lebih punya banyak waktu, dan seterusnya. Tapi pasangannya tetap ngerasa nggak feel. Sehingga seolah-olah perubahan yang dilakukan berasa percuma. Belum lagi ditambah drama. Kamu dulu minta aku begini, sekarang aku udah berubah, tapi kamu tetap cari-cari alasan. Emang kamu nggak pernah bisa nerima kekurangan pasangan? Rame lagi, berantem lagi. Gini teman-teman, kalimat tadi tuh kelihatannya masuk akal dan benar ya. Tapi kalau diteliti lagi, sebenarnya aneh. Kamu berubah lebih baik demi orang lain, itu salah dan rugi. Ngerti nggak rugi dan salahnya di mana? Kamu berubah demi dirinya yang dulu. Yang mana faktanya manusia itu selalu bertumbuh, entah pengalamannya, pengetahuannya, maupun ilmunya. Sehingga ketika kamu berubah demi dirinya yang dulu, untuk dirinya yang sekarang, ya nggak akan pernah ketemu. Karena bisa saja standarnya udah berbeda. Kalau dulu standar pasanganmu butuh pasangan yang care misalnya, ya mungkin sekarang standarnya pengen yang pinter. Kalau dulu standarnya pengen punya pasangan yang bisa sekedar diajak ngobrol, mungkin sekarang ngobrolnya lebih berfaedah, atau bahkan mungkin bicara tentang hikmah. Paham logikanya? Itulah alasan kenapa kalau kamu pengen berubah lebih baik, pastikan untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. So let's think about it.